Bab 601, Percakapan Liar Bagian 3. Nama, hubungan terlarang penulis. Plus matikan mengatur ulang. Lin Xingxue tiba-tiba merasa malu. Sebelumnya, dia mengira Yun Xin Er akan memberikan jawaban yang sama seperti miliknya karena, dari perilaku Yun Xin Er, dia tahu bahwa Yun Xin Er memiliki perasaan terhadap Xiao Tian. Hehe, Yun Xin Er terkekeh. Adik kecil, pesonamu luar biasa. Bahkan wanita cantik seperti Nyonya Lin akan setuju untuk berhubungan seks denganmu jika kamu ingin melakukannya dengannya. Priaku memang orang yang luar biasa. Si Fei setuju dengan kata-kata Yun Xin Er. Benar begitu, Ning? Ya, Liu Ning langsung menjawab. Jadi kakak Yun, apakah kamu setuju untuk melakukannya denganku nanti? Xiao Tian bertanya, mengapa kamu masih menanyakan pertanyaan yang sama? Yun Xin Er langsung menjawab, tunggu. Mengapa kamu tidak melakukannya dengan Nyonya Lin? Dia bilang dia akan menerimanya jika kamu ingin berhubungan seks dengannya. Lakukan saja dengannya. Dia wanita cantik, tahu. Aku sudah berhubungan seks dengannya tadi malam. Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Kata-katanya sangat mengejutkan Yun Xin Er, Liu Ning, dan Si Fei. Karena Xiao Tian tidak memberitahu mereka bahwa dia berhubungan seks dengan Lin Xingxue tadi malam, Liu Ning dan Si Fei tidak mengetahuinya. Xiao Tian tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Sue kecil, maaf. Lidahku keceplosan. Tidak apa-apa. Lin Xingxue tidak marah padanya. Dia hanya merasa malu dan berharap Yun Xin Er dan yang lainnya tidak menganggapnya sebagai wanita jahat. Sue, apakah kamu benar-benar melakukannya dengannya tadi malam? Di mana kamu melakukannya? Si Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, dia tidak marah dengan Xiao Tian dan Lin Xingxue, sebaliknya, dia senang karena, dengan ini, ada kemungkinan bahwa mereka akan menjadi saudara perempuan di masa depan. Ya, kami melakukannya tadi malam. Karena Xiao Tian mengatakan bahwa mereka berhubungan seks tadi malam, Lin Xingxue memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Di rumahku, apakah dia bisa memuaskanmu di tempat tidur tadi malam? Yun Xin Er bertanya dengan rasa ingin tahu. Kali ini, Lin Xingxue tidak menjawab tetapi dia menganggukkan kepalanya, memberi mereka tanda bahwa dia memang memuaskannya di tempat tidur tadi malam. Si Fei kemudian menatap Yun Xin Er dan berkata, Nona Yun, Anda harus mencoba berhubungan seks dengannya. Saya yakin dia juga akan memuaskan Anda nanti. Dia benar, Nona Yun. Lin Xingxue menambahkan, Anda harus mencoba melakukannya dengannya. Dia sangat ahli di ranjang. Dan juga, hasratnya besar. Sejak tadi, mereka selalu menyerangnya dengan banyak pertanyaan. Itulah sebabnya dia mengatakan sesuatu seperti itu. Xiao Tian dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata Lin Xingxue. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan menyarankan Yun Xin Er untuk berhubungan seks dengan Xiao Tian segera. Aku sudah tahu kalau adiknya sudah besar. Dulu, saat Xiao Tian menginap di rumahnya, Yun Xin Er pernah melihat kemaluannya. Tidak hanya itu, dia bahkan menyentuhnya selama lebih dari 1 menit. Itulah sebabnya dia tahu bahwa Xiao Tian memiliki penis yang besar. Kali ini, Lin Xingxue, Liu Ning, dan Si Fei lah yang terkejut. Sebelumnya, Yun Xin Er mengatakan bahwa dia belum pernah berhubungan seks dengan Xiao Tian sehingga mereka bertanya-tanya bagaimana dia bisa tahu bahwa Xiao Tian memiliki penis yang besar. Ups, Yun Xin Er menyadari apa yang baru saja dia katakan. Lidahku keceplosan. Liu Ning, Si Fei, dan Lin Xingxue menoleh ke arah Xiao Tian seolah-olah mereka memintanya untuk menjelaskan semuanya. Meskipun mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, Xiao Tian tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Yah, dia telah melihat penisku 2 kali. Pertama kali, itu di kamar tidur perusahaanku sebelumnya. Dan kedua kalinya, itu di kamarnya ketika aku menginap di rumahnya. Apakah dia hanya melihat penismu? Si Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertama kali, dia hanya menatap adik laki-lakiku, tapi Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kedua kalinya ketika aku menginap di rumahnya, dia menyentuh penisku selama lebih dari 1 menit. Saat itu, kami sedang berbaring di tempat tidur. Adik laki-laki, bukankah kamu juga meremas payudaraku? Yun Xin Er mengatakan yang sebenarnya. Tidak hanya itu, sebelum kamu pulang, kamu bahkan meninggalkan bekas ciuman di payudaraku. Pada saat ini,
mereka tidak menyadari bahwa mereka mulai dengan santai menceritakan rahasia mereka seolah-olah itu bukan rahasia penting. Ya, aku melakukannya, Xiao Tian mengakuinya. Nona Yun, meskipun kamu masih belum berhubungan seks dengannya, tetapi sepertinya kamu telah melakukan banyak hal cabul dengannya. Lin Xingxue berbicara, mengapa kamu tidak melakukannya dengannya nanti? Bukankah pembicaraan kita semakin cabul? Yun Xin Er tidak menyangka bahwa pembicaraan mereka akan menjadi semakin cabul seperti itu. Tidak apa-apa, Si Fei menjawab, itu urusan kita berdua, jadi kita tidak perlu menyembunyikannya. Ya, Xiao Tian setuju, dan tidak ada seorang pun di sini, jadi jangan pedulikan itu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Yun Xin Er berbicara, Nona Si, sekarang giliranmu untuk menceritakan semuanya kepada kami. Nyonya Lin dan aku sudah menceritakan semuanya kepadamu, jadi tidak adil jika kamu tidak menceritakan semuanya juga kepada kami. Apa yang ingin kamu ketahui? Si Fei tidak keberatan menceritakan semuanya kepada mereka karena itu bisa membuat mereka lebih dekat dari sebelumnya. Dan dengan ini, ada kemungkinan besar mereka akan menjadi wanita Xiao Tian di masa depan. Pada saat ini, Liu Ning tahu bahwa mereka juga akan mengajukan banyak pertanyaan kepadanya nanti. Namun, karena dia sudah mengetahui rahasia mereka, dia akan menceritakan semuanya kepada mereka nanti. Xiao Tian tiba-tiba merasa bersyukur karena ibu dan bibinya memutuskan untuk pergi karena jika mereka bersama mereka, mereka tidak akan melakukan percakapan seperti itu. Bagus, meskipun pembicaraan kami semakin mesum, tetapi dengan ini, mereka semakin dekat satu sama lain. Xiao Tian berpikir dalam hati, apa yang telah kau lakukan sejak kau menjadi wanitanya? Tanya Yun Xin Er, kita sudah melakukan banyak hal. Si Fei langsung menjawab, dari ciuman biasa sampai seks. Apakah kau berhubungan seks dengannya setiap hari? Lin Xingxue bertanya, tidak setiap hari, tetapi setiap kali kita berduaan, ada kemungkinan besar kita akan berhubungan seks. Si Fei memberikan jawaban yang jujur. Jadi, jika kita bertemu setiap hari, ada kemungkinan besar kita akan melakukannya setiap hari. Wow, Yun Xin Er menatap Xiao Tian. Adik kecil, kau hebat sekali. Aku tahu kau orang yang sibuk, tetapi kau masih punya waktu untuk melakukannya dengan wanita-wanitamu. Sekarang aku heran, bagaimana kau bisa memiliki stamina yang begitu besar. Kadang-kadang, aku juga ingin tahu tentang itu. Si Fei menjawab, mungkin karena dia masih muda, tetapi tetap saja, staminanya tidak normal. Kami sering melakukan seks bertiga tetapi dia selalu menang pada akhirnya. Benarkah? Yun Xin Er bertanya dengan heran. Jadi kau sering melakukan seks bertiga dengannya? Ya, setiap kali Ning bersama kami selalu melakukan seks bertiga. Setelah mengatakan itu, si Fei menatap Liu Ning. Benar begitu, Ning? Ya, Liu Ning mengakuinya. Jadi, hubungan seks seperti apa yang pernah kau lakukan dengannya? Lin Xingxue bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua jenis hubungan seks. Si Fei berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dari hubungan seks biasa hingga seks anal. Kadang-kadang, dia bahkan meniduri mulut kecilku dan memperlakukannya seolah-olah mulutku adalah vaginaku. Yun Xin Er menatap Xiao Tian dan bertanya, kau juga pernah berhubungan seks anal dengannya? Yun Xin Er bukanlah wanita yang menganggap seks anal menjijikkan. Itulah sebabnya dia hanya terkejut ketika mengetahui bahwa Xiao Tian dan Si Fei juga pernah berhubungan seks anal. Aku suka seks anal, Xiao Tian menjawab sebelum menoleh ke arah Lin Xingxue. Xiao Sui, kita sudah melakukannya beberapa kali secara normal, jadi bagaimana kalau kita berhubungan seks anal nanti? Kata-katanya sangat mengejutkan Lin Xingxue. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menanyakan hal seperti itu di depan semua orang. Aku tidak pernah berhubungan seks anal sebelumnya jadi. Lin Xingxue tidak pernah berhubungan seks anal jadi dia sedikit takut melakukannya. Namun, jika Xiao Tian bersikeras ingin melakukan seks anal dengannya, selama dia mau menerimanya, dia akan setuju. Adik kecil, kamu benar-benar tidak tahu malu. Yun Xin Er berkata, bagaimana kamu bisa menanyakan hal seperti itu di depan kami? Yah, percakapan kita juga tidak normal. Jadi menurutku tidak apa-apa untuk menanyakan itu. Jawab Xiao Tian, dan kakak perempuan, aku sudah berhubungan seks dengan mereka semua, tetapi masih belum melakukannya denganmu. Bagaimana kalau kita melakukannya nanti? Xiao Tian masih tidak menyerah dan berharap dia akan setuju. Namun,
Jika dia tidak setuju, dia tidak akan keberatan karena dia yakin bahwa mereka akan berhubungan seks di masa depan. Nona Yun, dia orang mesum dan tidak tahu malu, jadi wajar saja kalau dia berkata seperti itu. Setelah berkata demikian, si Fei menoleh ke arah Liu Ning. Benar begitu, Ning? Ya, Liu Ning langsung menjawab. Nona Yun, jika Anda mengenalnya lebih jauh, Anda akan tahu bahwa dia adalah pemuda mesum. Saya sudah tahu tentang itu. Hehe, Yun Xin Er menjawab sambil terkekeh. Kemudian mereka berbicara selama 30 menit lagi sebelum akhirnya, Yun Xin Er pergi karena ada sesuatu yang harus dilakukan. Ketika Yun Xin Er pergi, Lin Xingxue juga memutuskan untuk pergi bekerja. Saat ini, hanya ada Xiao Tian, Liu Ning, dan Si Fei di lantai pertama restoran. Adik kecil, Nona Yun adalah wanita yang menarik. Si Fei berbicara tiba-tiba. Anda harus segera menjadikannya wanita Anda. Fei, Anda tidak mengenal ibunya. Xiao Tian menjawab sambil mendesah. Ibunya tidak akan membiarkan saya menjadi kekasihnya jika saya tidak meningkatkan status keluarga saya menjadi keluarga kelas menengah atas. Bukankah Anda sudah meningkatkan status keluarga Anda menjadi keluarga kelas menengah atas? Si Fei tahu bahwa kekayaan bersihnya sudah lebih dari 500 juta yuan, jadi itu seharusnya sudah menjadikannya keluarga kelas menengah atas. Apakah kamu lupa bahwa tidak semua orang tahu identitasku yang lain? Tanya Xiao Tian. Ah, aku lupa tentang itu. Si Fei langsung menjawab. Pada saat ini, Ye Qingyu dan Ye Xueyin berjalan ke arah mereka. Di mana Nona Yun dan Nyonya Lin? Ye Xueyin bertanya. Mereka sudah pergi. Xiao Tian tiba-tiba teringat bahwa ibu dan bibinya akan memberikan jawaban mereka tentang tinggal bersama hari ini. Ibu, bibi, kemarilah. Ada apa? Tanya Ye Xueyin setelah duduk di kursi. Saat ini, dia duduk di sisi kanan Xiao Tian dengan Ye Qingyu di sisi kanannya. Kamu berjanji untuk memberikan jawabanmu tentang tinggal bersama setelah aku resmi membuka restoran, kan? Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Bisakah kamu memberitahuku jawabanmu sekarang? Ye Xueyin tidak langsung menjawab dan menoleh ke arah adik perempuannya. Dia tidak menyangka Xiao Tian akan menanyakan pertanyaan itu. Pada saat ini, Si Fei dan Liu Ning tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatap Ye Xueyin dan Ye Qingyu. Tentu saja, mereka berharap agar ibu dan bibinya setuju untuk tinggal bersama mereka karena dengan ini, mereka akan dapat menghabiskan waktu bersama Xiao Tian setiap hari dan juga dapat memperkuat hubungan mereka dengan keluarganya. Setelah Ye Xueyin dan Ye Qingyu menganggukkan kepala, Ye Xueyin segera berbicara, kami setuju. Terima kasih. Xiao Tian langsung mencium pipi mereka. Oh, sial. Xiao Tian menyadari bahwa dia seharusnya tidak mencium ibu dan bibinya. Untung saja, aku hanya mencium pipi mereka. Karena dia tidak ingin membuat Si Fei dan Liu Ning curiga, Xiao Tian bersikap biasa saja. Perasaan kaget yang mendalam muncul di hati Ye Qingyu dan Ye Xueyin. Namun, mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka dan hanya menatap Liu Ning dan Si Fei. Mengapa dia harus mencium kita di depan Nona Si dan Nyonya Liu? Ye Qingyu dan Ye Xueyin juga tidak menyangka bahwa Xiao Tian akan mencium pipi mereka lebih awal. Adik kecil, sepertinya kamu sangat dekat dengan ibu dan bibimu. Si Fei tidak curiga ketika Xiao Tian mencium pipi ibu dan bibinya karena hal itu wajar bagi sebuah keluarga. Tentu saja, karena mereka adalah satu-satunya keluargaku. Xiao Tian merasa lega setelah mendengar perkataannya. Untung saja, dia tidak curiga. Sebelumnya, Xiao Tian khawatir Liu Ning dan Si Fei akan curiga, tetapi dia merasa lega ketika mereka bersikap normal. Meskipun dia berencana untuk menceritakan hubungan mereka kepada Si Fei dan Liu Ning, tetapi saat itu masih belum tepat. Pada saat ini, Xiao Tian tiba-tiba merasa bersalah. Dia telah berjanji bahwa dia tidak akan lagi menyembunyikan hubungannya dengan para wanitanya. Namun, menceritakan hubungan rahasianya dengan ibu dan bibinya bukanlah hal yang mudah. Pertama, dia harus bersiap untuk menanggung konsekuensinya. Dan terakhir, dia harus membuat saat yang tepat untuk menceritakan semuanya kepada Si Fei dan Liu Ning. Jika tidak, semuanya akan berantakan lagi nanti. Baguslah kamu memiliki hubungan dekat dengan mereka. Liu Ning sangat gembira saat mengetahui bahwa Xiao Tian memiliki hubungan dekat dengan ibu dan bibinya. Sekarang, hampir semua anak muda seusiamu tidak memiliki hubungan dekat dengan keluarga mereka karena mereka sibuk dengan kegiatan mereka. Biasanya,
Seorang pria yang mencintai keluarganya tidak akan memperlakukan wanitanya dengan buruk. Itulah sebabnya Liu Ning sangat gembira saat mengetahui bahwa Xiao Tian sangat mencintai ibu dan bibinya. Aku tidak akan melakukan itu, jawab Xiao Tian. Apapun yang terjadi di masa depan, aku tidak akan pernah meninggalkan mereka karena mereka sangat berarti bagiku. Ye Xueyin dan Ye Qingyu sangat gembira setelah mendengar kata-katanya. Mereka berharap Xiao Tian akan menepati janjinya selamanya. Xiao Tian kemudian menatap Si Fei dan Liu Ning. Tentu saja, kalian berdua juga sangat penting bagiku. Kalian semua adalah hidupku, jadi aku berharap kita bisa selalu bersama sampai maut memisahkan kita. Ye Qingyu, Ye Xueyin, Si Fei dan Liu Ning menganggukkan kepala. Bagaimana kalau kita membeli rumah hari ini? Xiao Tian ingin segera tinggal bersama mereka. Itulah sebabnya dia mengatakan sesuatu seperti itu. Baiklah. Liu Ning dan yang lainnya berbicara serempak. Kemudian Xiao Tian dan yang lainnya pergi untuk membeli rumah besar. Setelah berbicara dengan agen real estate selama beberapa menit, Xiao Tian dan yang lainnya memutuskan untuk memeriksa rumah besar itu, yang terletak di kota Sanbei, distrik Nanli. Dalam perjalanan ke kota Sanbei, Xiao Tian sering tersenyum bahagia. Dia sangat gembira karena mimpinya untuk hidup bersama dengan para wanitanya akhirnya akan terwujud. Setelah beberapa menit berkendara, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Rumah besar itu sangat besar dan mewah. Agen yang sebenarnya bernama Fudan, langsung berbicara, Tuan Xiao, rumah besar ini baru dan luasnya 8.000 meter persegi. Rumah ini juga dilindungi oleh pagar tembok setinggi 3 meter sehingga dapat membantu mengamankan rumah besar itu. Wow, Ye Xueyin ternganga takjub. Rumah besar ini besar dan sangat indah. Setelah mereka memasuki halaman depan, mereka melihat 4 pohon palem di depan rumah. Pohon palem itu cukup tinggi. Tingginya sekitar 2,5 meter. Qingyu, air mancur marmer itu lucu. Ye Xueyin berbicara sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah air mancur marmer. Ya, lucu. Ye Qingyu setuju dengan kata-kata kakak perempuannya. Xiao Tian, yang melihat ekspresi mereka, tersenyum lembut. Sepertinya mereka menyukai rumah besar ini. Xiao Tian menoleh ke arah air mancur marmer, yang terletak di tengah halaman depan. Seorang bidadari memegang bunga bertengger di atasnya, menatap ke langit. Air menyembur dari tangannya yang lain, yang terbentang lembut di depannya seolah menunggu seseorang untuk menerimanya kembali. Air jatuh perlahan ke kolam biru jernih di bawahnya, menyebabkan riak-riak terbentuk dan melambai keluar sampai tidak ada lagi. Setelah Fudan memarkir mobil, mereka segera memasuki rumah besar itu. Ketika mereka melangkah masuk ke dalam rumah, mereka melihat ruang tamu yang besar. Ini adalah ruang tamu, Fudan berkata. Sofa kain putih ini terbuat dari salah satu bahan terbaik. Ditambah dengan langit-langit kaca patri yang tinggi, membuat ruang tamu tampak lebih indah. Setelah Xiao Tian melihat sofa dan langit-langit, dia berbalik untuk melihat tirai ungu yang menutupi jendela besar. Ayo menuju ke ruang keluarga. Karena Fudan telah selesai menjelaskan semuanya, dia ingin menunjukkan ruang keluarga kepada Xiao Tian dan yang lainnya. Setelah berjalan keluar dari ruang tamu, mereka melihat tangga menuju lantai 2 di sisi kanan dan kiri mereka. Tangga itu dirancang mewah dan bertemu di ujungnya. Karena mereka ingin melihat ruang keluarga, mereka tidak menaiki tangga dan berjalan maju. Setelah berjalan melalui bawah tangga, mereka sampai di ruang keluarga. Ruang keluarga itu sangat besar, dengan sofa merah di tengahnya. Ini ruang keluarga. Dari sini, kita juga bisa melihat halaman belakang. Setelah mengatakan itu, Fudan membuka tirai ungu, sehingga mereka bisa melihat halaman belakang. Dari ruang keluarga, mereka bisa melihat sebagian kecil kolam renang dan halaman belakang. Hal ini membuat Xiao Tian sedikit tidak senang. Jadi, kalau aku bermesraan dengan wanita-wanitaku di halaman belakang, ada kemungkinan besar siapapun di ruang keluarga bisa melihatku nanti. Meskipun dia hanya bisa melihat sebagian kecil halaman belakang, hal itu tetap membuat Xiao Tian tidak senang. Akan tetapi, dia tidak menyuarakannya dan menoleh ke arah ibunya dan yang lainnya. Ketika melihat ekspresi mereka, dia tahu bahwa mereka menyukainya. Hal ini membuat Xiao Tian semakin tidak dapat mengungkapkan perasaannya. Fudan kemudian melanjutkan, di sisi kanan kita, ada kamar tidur dengan kamar mandi pribadi. Xiao Tian dan yang lainnya kemudian menuju ke kamar tidur. Kamar tidur itu besar, tetapi hanya memiliki tempat tidur dan lemari di dalam kamar.
Kamar tidur ini untuk tamu yang ingin menginap. Fudan berbicara, sekarang mari kita pergi ke dapur. Karena dapur berada di sisi kiri ruang keluarga, mereka berjalan maju sebelum akhirnya mencapai dapur. Oh, jadi dapur berada di sisi kiri ruang keluarga sementara kamar tidur untuk tamu berada di sisi lainnya. Xiao Tian berpikir dalam hati. Setelah mereka mencapai dapur, Fudan mulai menjelaskan lagi. Dapur dan ruang makan berada di ruangan yang sama. Dapur itu memiliki peralatan kelas koki, sentuhan akhir kelas atas, dan sentuhan gemerlap. Sementara para desainer masih menggunakan tampilan putih-putih, dapur sekarang mengambil isyarat dari alam, dengan elemen batu alam dan kayu. Ada juga selera yang berkembang untuk desain industri, dengan lemari logam dan kompor dengan pengikat dan tuas logam. Lemari dipasang di dinding jendela, yang menyediakan lebih banyak cahaya alami serta pemandangan ke taman di luar. Di depan dapur, ada meja panjang dengan 10 kursi kayu. Fudan kemudian menatap Xiao Tian dan yang lainnya, ayo menuju ke lantai 2. Tanpa menunggu sedetik pun, mereka menuju ke lantai 2. Di lantai 2 ada satu kantor pribadi dan 10 kamar tidur dengan kamar mandi pribadi. Seperti sebelumnya, Fudan mulai menjelaskan semuanya. Kamar tidur lebih besar dari kamar tidur tamu. Namun, hanya ada tempat tidur dan lemari di dalamnya. Sepertinya kita perlu membeli banyak perabotan nanti. Xiao Tian berpikir dalam hati. Setelah itu, mereka menuju ke beranda, yang berada di lantai 2. Beranda itu cukup besar dengan beberapa kursi di atasnya. Di lantai 2, ada satu tangga menuju halaman belakang. Karena mereka telah selesai memeriksa lantai 2, mereka segera menuju ke halaman belakang. Di halaman belakang, ada kolam renang dengan beberapa kursi santai kolam renang. Ini juga tempat yang bagus untuk mengadakan pesta kecil. Xiao Tian melihat ke ruang kosong di sebelah kolam renang. Karena halaman belakang dikelilingi tembok tinggi, Xiao Tian merasa puas. Xiao Tian kemudian melihat ibunya dan yang lainnya. Bagaimana? Apakah kalian suka rumah ini? Ye Xueyin dan yang lainnya langsung mengangguk. Mereka sangat menyukai rumah besar itu. Rumah besar itu tidak hanya indah, tetapi juga dekat dengan mal dan toko-toko lainnya. Karena mereka menyukai rumah besar itu, Xiao Tian memutuskan untuk membelinya. Meskipun harga rumah besar itu 15 juta yuan, Xiao Tian tidak mempermasalahkannya. Uang yang diperolehnya dari penjualan harta keluarga Hong lebih dari 15 juta yuan, jadi dia tidak perlu menggunakan uangnya untuk membelinya. Setelah semuanya selesai, Xiao Tian menyuruh Liu Ning dan Si Fei pulang. Mereka memutuskan untuk memindahkan barang-barang mereka besok. Karena Xiao Tian tahu bahwa ibu dan bibinya ingin menghabiskan waktu bersamanya, dia langsung pulang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jadi, haruskah kita menjual rumah ini nanti? Xiao Tian bertanya. Saat ini, dia sedang duduk di sofa di ruang keluarga. Seperti biasa, ibu dan bibinya berada di kedua sisinya. Alih-alih langsung menjawab, Ye Xueyin menatap adik perempuannya dan bertanya, bagaimana menurutmu, King Yu? Ayo kita jual. Ye King Yu langsung menjawab. Ayo kita jual. Ye Xueyin mengulangi kata-kata Ye King Yu. Baiklah, aku akan meminta Liang Jun atau Si Fei untuk menjual rumah kita besok. Jawab Xiao Tian, Tian, di rumah baru kita nanti, kita tidak akan bisa sering bermesraan seperti sekarang. Apa yang harus kulakukan saat ingin bermesraan denganmu? Karena Liu Ning dan Si Fei akan tinggal bersama mereka, Ye Xueyin takut dia tidak bisa lagi bermesraan dengan Xiao Tian. Jangan khawatir, aku bisa berpura-pura menjadi Huang Chen lagi nanti. Meskipun Xiao Tian tidak ingin menyembunyikan hubungannya lagi, tetapi menurutnya, tidak adil bagi ibu dan bibinya jika dia jarang menghabiskan waktu bersama mereka nanti. Bagus, Ye Xueyin setuju dengan ide Xiao Tian. Liu Ning dan Si Fei tidak tahu bahwa Xiao Tian memiliki identitas lain. Meskipun dia tidak ingin berbohong kepada mereka, tetapi demi menghabiskan waktu bersama Xiao Tian, dia tidak punya pilihan selain melakukan itu. Karena sudah pukul 5 sore, Xiao Tian ingin mandi. Aku ingin mandi. Apakah kamu ingin mandi denganku? Ya, Ye Xueyin langsung menjawab. Sudah lebih dari 3 minggu sejak mereka mandi bersama. Meskipun dia tahu apa yang akan dilakukan Ye King Yu padanya di kamar mandi nanti, dia tidak mempermasalahkannya. Ye King Yu adalah lelakinya, dan mereka telah melakukan banyak hal cabul bersama sejak mereka menjadi sepasang kekasih, jadi melakukan hal-hal cabul bersamanya di kamar mandi adalah hal kecil baginya.
Selama Xiao Tian menyukainya, dia akan melakukan apapun yang diinginkannya. Xiao Tian tidak terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Xueyin karena dia sudah menduga bahwa dia akan langsung setuju. Namun, karena Ye Qingyu masih tidak menjawab, dia bertanya lagi, bagaimana denganmu? Meskipun Ye Qingyu tidak menjawab, dia menganggukkan kepalanya, memberinya tanda bahwa dia setuju untuk mandi bersamanya. Di rumah baru mereka nanti, akan sulit untuk mandi bersamanya. Itu sebabnya dia tidak ingin membiarkan kesempatan untuk mandi bersamanya berlalu begitu saja. Xiao Tian langsung berdiri dan menanggalkan pakaiannya. Ayo mandi bersama. Tindakannya sangat mengejutkan Ye Qingyu. Di masa lalu, Xiao Tian tidak pernah melakukan hal seperti itu di ruang tamu. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatap tubuh telanjangnya. Seperti Xiao Tian, Ye Xueyin langsung menanggalkan pakaiannya dan melemparkannya ke sofa. Ayo mandi bersama. Ketika Ye Xueyin menanggalkan pakaiannya, Ye Qingyu tidak terkejut karena dia sudah menduga bahwa kakak perempuannya akan melakukan hal seperti itu. Karena Ye Qingyu adalah satu-satunya yang masih mengenakan pakaian, Xiao Tian segera berbicara, cepat dan lepas pakaianmu. Qingyu, lepas pakaianmu. Ye Xueyin mengulangi kata-kata Xiao Tian. Ye Qingyu tidak langsung menjawab dan hanya menatap mereka. Memang benar bahwa dia setuju untuk mandi bersama mereka, tetapi dia pikir dia akan melepas pakaiannya saat mereka berada di kamar mandi. Namun, karena dia tahu bahwa mereka akan terus memintanya untuk menanggalkan pakaiannya, dia segera menanggalkan pakaiannya. Mereka telah melihat tubuh telanjangnya berkali-kali, jadi Ye Qingyu memilih untuk melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Saat Ye Qingyu menanggalkan pakaiannya, Xiao Tian menatapnya dengan saksama. Tubuhmu benar-benar indah, Qingyu. Benar sekali. Ye Xueyin menambahkan, tubuh Qingyu benar-benar sempurna. Terima kasih. Setelah menanggalkan pakaiannya, dia meletakkannya di sofa. Ketika Xiao Tian melihat payudara Ye Qingyu, dia langsung mendekatkan wajahnya ke payudaranya dan berkata, payudara yang indah ini tidak pernah gagal membuatku takjub. Pada saat ini, Ye Qingyu tidak melakukan apapun. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Tian akan segera menjilati payudaranya, dia tidak mencoba menyembunyikan atau menutupi payudaranya karena Xiao Tian telah menjilati dan mengisap payudaranya berkali-kali. Biarkan aku mencicipi payudara yang indah ini terlebih dahulu sebelum pergi ke kamar mandi. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian membuka mulutnya dan mulai menjilati putingnya. Memem, Ye Qingyu setengah memejamkan mata saat Xiao Tian menggigit puting susu kanannya dengan lembut. Karena Xiao Tian menjilati payudara adik perempuannya, Ye Xueyin tiba-tiba ingin dia melakukan hal yang sama padanya. Tian, bagaimana dengan payudaraku? Setelah mengatakan itu, Ye Xueyin menyentuh payudaranya dan mengarahkannya ke arah Xiao Tian. Xiao Tian, yang sudah menebaknya, langsung menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan berbalik. Apakah payudaramu juga meminta perhatianku? Ya, Ye Xueyin senang setelah mendengar kata-katanya karena dia tahu bahwa Xiao Tian juga akan menjilati dan mengisap payudaranya. Dan apa yang dia tebak benar karena Xiao Tian langsung menjilati putingnya. Seperti yang dilakukan Ye Qingyu sebelumnya, Ye Xueyin langsung setengah memejamkan matanya. Saat Ye Xueyin menikmati sensasi dia menjilati dan mengisap puting susunya, Xiao Tian tiba-tiba menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Ayo ke kamar mandi. Xiao Tian berbicara sambil tersenyum. Bagaimana dengan payudaraku yang satu lagi? Ye Xueyin mengarahkan payudara kirinya ke arah Xiao Tian. Ayo lanjutkan di kamar mandi. Xiao Tian tahu bahwa Ye Xueyin tidak puas. Itulah sebabnya dia berniat melanjutkan apa yang mereka lakukan di kamar mandi. Baiklah, Ye Xueyin menjawab dengan gembira. Dan seperti itu, mereka mandi bersama. Seperti yang telah diduga Ye Qingyu, mereka akhirnya berhubungan seks di kamar mandi. Mereka bahkan tidak berhenti dan melanjutkannya di kamarnya. Saat mereka berhubungan seks secara liar, Xiao Tian terkejut karena Ye Qingyu dan Ye Xueyin bersikap liar seolah-olah itu adalah terakhir kalinya mereka berhubungan seks. Tentu saja, Xiao Tian tahu alasan mengapa mereka bersikap seperti itu, itulah sebabnya mereka melanjutkan berhubungan seks selama 2 jam berikutnya. Seakan-akan hari itu adalah hari telanjang, tak satu pun dari mereka mengenakan pakaian setelah berhubungan seks. Mereka bahkan masih telanjang saat makan malam bersama. Tanda hubung 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 tanda hubung. Keesokan paginya,
Xiao Tian langsung pergi ke rumah si Fei setelah sarapan bersama ibu dan bibinya. Karena mereka akan memindahkan barang-barang mereka ke rumah baru, Xiao Tian menyuruh si Fei dan Liu Ning untuk tidak bekerja. Hari itu, Xiao Tian, Ye Qingyu, Ye Xueyin, si Fei, dan Liu Ning memindahkan barang-barang mereka ke rumah baru mereka. Dan bukan hanya itu, mereka juga membeli banyak perabotan untuk rumah baru mereka. Ayo kita pindah besok, ucap Xiao Tian. Saat ini, mereka berada di ruang keluarga. Mereka baru saja selesai mendekorasi semuanya, dari kamar tidur hingga ruang tamu. Namun, mereka tidak mengubah apapun dan hanya meletakkan barang-barang baru. Misalnya, mereka membeli televisi untuk ruang keluarga dan kamar tidur mereka. Baiklah, Liu Ning dan yang lainnya setuju dengan ide Xiao Tian. Bagaimana kalau kita makan malam di luar sekarang? Saat itu sudah pukul 6.30 sore, jadi Xiao Tian sudah lapar. Baiklah, Liu Ning dan yang lainnya menjawab serempak. Karena tubuh mereka penuh keringat, mereka mandi terlebih dahulu sebelum keluar. Awalnya, mereka ingin makan di restoran Xiao Tian tetapi mengurungkan niatnya. Karena itu, mereka makan malam di sebuah restoran kecil yang pemandangannya indah. Malam itu, mereka keluar hingga pukul 11 malam sebelum akhirnya, Xiao Tian mengantar Liu Ning dan si Fei pulang. Karena Ye Qingyu dan Ye Xueyin menggunakan mobil, mereka pulang terlebih dahulu. Seperti kemarin, Xiao Tian berhubungan seks liar dengan Ye Qingyu dan Ye Xueyin sebelum tidur. Keesokan harinya, mereka akhirnya pindah ke rumah baru mereka. Tanda hubung 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 tanda hubung. Fei, Ninger, kalian berdua tidak perlu pergi bekerja hari ini. Xiao Tian berbicara tiba-tiba. Begitu juga dengan ibumu, Bibi. Saat ini, mereka berada di ruang keluarga. Alasan mengapa Xiao Tian menyuruh mereka untuk tidak bekerja adalah karena dia ingin mereka lebih dekat. Sekarang setelah mereka tinggal bersama, penting untuk memiliki hubungan yang dekat karena Xiao Tian tidak ingin mereka bertengkar nanti. Baiklah, si Fei dan yang lainnya menjawab serempak. Aku mau ke gengku dulu. Xiao Tian berkata, setelah itu, aku akan segera pulang. Nanti kita habiskan waktu bersama. Saat Liu Ning dan yang lainnya sedang berbincang di ruang keluarga, Xiao Tian pergi ke markas geng Blue Eyes Lotus. Saat tiba, dia melihat bawahannya sedang berlatih bela diri. Bos, kau sudah datang. Mu Huo langsung berjalan ke arah Xiao Tian saat melihat Xiao Tian. Apakah mereka berlatih bela diri dengan serius? Xiao Tian bertanya. Ya, Mu Huo menjawab. Sepertinya mereka semua ingin menjadi lebih kuat. Bagus. Xiao Tian senang setelah mendengar kata-kata Mu Huo karena, dengan ini, dia tahu bahwa bawahannya akan menjadi lebih kuat nanti. Selama waktu istirahat, Xiao Tian berbicara dengan Chun Hua dan Mu Huo karena dia ingin tahu berapa banyak anggota baru yang telah mereka rekrut. Mu Huo dan Chun Hua mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya berhasil merekrut 20 orang, 7 wanita dan 13 pria. Karena Xiao Tian masih belum puas, dia memerintahkan mereka untuk merekrut anggota baru lagi. Dia ingin memiliki setidaknya 100 bawahan secara total. Setelah itu, Xiao Tian langsung pulang. Aku pulang. Xiao Tian berbicara ketika dia berada di kamar tamu. Di mana mereka? Xiao Tian mencoba mencari ibunya dan yang lainnya di ruang keluarga atau dapur, tetapi dia tetap tidak melihat mereka. Karena dia menyuruh mereka untuk tidak bekerja, dia yakin bahwa mereka ada di rumah. Karena alasan ini, dia menuju ke kamar tidur mereka, tetapi mereka juga tidak ada di kamar mereka. Aku yakin, mereka ada di halaman belakang sekarang. Xiao Tian tidak membuang waktu dan menuju ke belakang. Saat dia berada di belakang, dia melihat ibunya dan yang lainnya berbaring di kursi santai kolam renang. Namun yang paling mengejutkannya adalah mereka mengenakan bikini ketika Xiao Tian sudah berada di depan mereka. Dia langsung berkata, sepertinya kalian semua bersenang-senang. Meskipun dia terkejut ketika melihat mereka mengenakan bikini, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Selamat datang di rumah, Tian. Awalnya, Ye Xueyin ingin berlari ke arahnya dan melompat ke pelukannya. Namun, ketika dia ingat bahwa Liu Ning dan si Fei ada bersama mereka, dia mengurungkan niatnya. Selamat datang di rumah. Si Fei dan yang lainnya berbicara serempak. Apakah hari ini hari bikini? Xiao Tian bertanya dengan nada bercanda. Benar, si Fei langsung menjawab. Apakah kalian suka dengan apa yang kalian lihat? Aku menyukainya.
Xiao Tian menjawab tanpa merasa malu. Tentu saja, kalian menyukainya karena kalian bisa melihat wanita-wanita cantik mengenakan bikini. Liu Ning sudah menduga bahwa Xiao Tian akan mengatakan sesuatu seperti itu. Setelah Xiao Tian berbaring di kursi santai kolam renang Liu Ning, dia menjawab, Ningerku benar-benar tahu apa yang ada di pikiranku. Karena aku tahu kepribadianmu. Hehe, Liu Ning langsung menempelkan kepalanya di lengan kanan Xiao Tian saat Xiao Tian berbaring di kursi santai kolam renangnya. Meskipun ibu dan bibinya bersama mereka, dia tidak mempermasalahkannya karena Xiao Tian juga tidak memperdulikannya. Liu Ning juga yakin bahwa Ye Qingyu dan Ye Sueyin tidak akan menghentikan mereka karena mereka adalah sepasang kekasih. Oh, benar, bukankah hari ini adalah hari telanjang? Xiao Tian bercanda lagi. Kenapa kamu memakai bikini? Adik kecil, tidak ada yang namanya hari telanjang. Si Fei langsung menjawab, kamu mengatakan sesuatu seperti ini karena kamu ingin melihat kami telanjang, kan? Hehe, Liu Ning dan yang lainnya tertawa kecil setelah mendengar kata-katanya. Benarkah? Xiao Tian pura-pura terkejut. Tapi ketika aku mencari sesuatu di internet sebelumnya, tertulis bahwa hari ini adalah hari telanjang. Benarkah? Tentu saja, Liu Ning tidak mempercayai kata-katanya karena baru pertama kali mendengar hal seperti itu. Bisakah kamu menunjukkannya padaku sekarang? Ya, tentang itu, karena Xiao Tian berbohong kepada mereka, dia tidak dapat menunjukkannya. Hehe, Liu Ning dan yang lainnya tertawa saat tahu Xiao Tian berbohong. Tian, kalau kamu mau melakukannya dengan wanita-wanitamu, kamu tidak perlu berbohong seperti itu. Ye Sueyin berkata, pergilah ke kamarmu dan lakukan apa yang kamu mau dengan mereka di sana. Meskipun Ye Sueyin juga ingin bermesra-mesraan dengannya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan bersikap biasa saja. Setelah mendengar kata-kata ibunya, Xiao Tian menatap si Fei dan Liu Ning, Ninger, Fei, apakah kalian mendengarnya? Ayo pergi ke kamarku dan bersenang-senang di sana. Seolah Liu Ning dan si Fei telah memutuskan jawabannya sebelumnya, mereka langsung berbicara serempak. Aku tidak mau. Hehe, Ye Sueyin dan Ye Qingyu tidak bisa menahan tawa ketika si Fei dan Liu Ning menolak berhubungan seks dengan Xiao Tian. Hehe, Tian, bagaimana perasaanmu saat wanitamu menolak untuk melakukannya denganmu? Ye Qingyu bertanya dengan nada bercanda. Apakah itu menyakitkan? Ya, sangat menyakitkan, kata Xiao Tian dengan nada bercanda. Ninger, biarkan aku menciummu agar aku bisa melupakan rasa sakitku. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian langsung mencium pipi Liu Ning. Meskipun ibu dan bibinya ada bersama mereka, dia tidak peduli dan tetap menciumnya. Haha, Ye Qingyu, Ye Sueyin, dan si Fei tertawa setelah melihat perilakunya. Sedangkan Liu Ning, dia mencubit hidungnya dan tersenyum, kau selalu memanfaatkan situasi, ya. Hehe, Xiao Tian hanya tertawa. Oh benar, apakah kau ingin aku menyewa pembantu? Kau tidak perlu melakukan itu. Jawab Ye Qingyu. Kita sepakat untuk mengurus rumah bersama-sama nanti. Sebelumnya, mereka berdiskusi apakah mereka harus menyewa pembantu atau tidak. Namun, karena mereka tidak akan bisa melakukan hal-hal cabul dengan Xiao Tian kapanpun mereka mau jika mereka menyewa pembantu, mereka memutuskan untuk tidak melakukannya. Meskipun rumah mereka besar, tetapi karena mereka berempat, mereka yakin bahwa mereka dapat mengurus rumah itu nanti. Dan jika mereka tidak punya waktu untuk membersihkan rumah nanti, mereka akan memesan jasa pembersihan sehingga mereka tidak perlu mempekerjakan siapapun. Bagus, Xiao Tian setuju dengan ide mereka. Sebenarnya, dia juga memiliki pemikiran yang sama dengan mereka. Itulah sebabnya dia senang setelah mendengarnya. Setelah itu, mereka menghabiskan sepanjang hari bersama di rumah. Tanda hubung 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 tanda hubung. Waktu berlalu dengan cepat dan tanpa disadari, sudah 1 bulan sejak Xiao Tian membeli rumah baru. Dalam 1 bulan itu, Chun Hua dan Mu Huo berhasil merekrut banyak anggota baru. Secara total, Xiao Tian sekarang memiliki 120 bawahan, 70 anggota geng Blue Eyes Lotus, dan 50 anggota laki-laki. Di antara 50 anggota laki-laki, hampir setengahnya berasal dari geng kecil yang telah memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Karena Xiao Tian tidak dapat menempatkan mereka dalam kelompok yang sama dengan bawahan perempuannya, dia menempatkan mereka dalam kelompok baru. Kelompok itu disebut geng bayangan. Tidak hanya dia mendapatkan lebih banyak bawahan,
tetapi perusahaan Star Clothes milik Xiao Tian juga berkembang pesat. Hasil kerjasama bisnis dengan perusahaan Golden Bug itu sukses besar. Baik perusahaannya maupun perusahaan Golden Bug memperoleh keuntungan besar darinya. Karena alasan ini, mereka memutuskan untuk memperpanjang kontrak. Tentu saja, hubungan Xiao Tian dengan Yun Xin Er juga semakin dekat. Meskipun dia masih belum memiliki hubungan dekat dengan ibunya, tetapi Yun Xin Er sudah cukup dekat dengan keluarga dan wanitanya. Restorannya juga menjadi lebih terkenal dan banyak orang terkenal makan di sana. Tidak hanya bisnisnya berkembang pesat, tetapi dia juga tidak memiliki satu masalah pun seolah-olah Dewi Keberuntungan selalu bersamanya. Mengenai hubungannya dengan Lin Xingsue, dia masih belum menerima cintanya tetapi mereka lebih dekat dari sebelumnya sekarang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sudah setahun sejak aku mengambil alih tubuh Xiao Tian. Waktu memang berlalu dengan cepat. Saat ini, Xiao Tian sedang berbaring di kursi santai kolam renang, sendirian. Karena hari Minggu, Xiao Tian bisa bersantai di rumah. Apa yang sedang kamu pikirkan? Suara Liu Ning terdengar dari sisi kanannya. Xiao Tian langsung menoleh ke arahnya dan menjawab, "Oh, itu kamu, Ninger, kemarilah dan berbaringlah di sampingku." Setelah dia berbaring di kursi santai kolam renangnya, dia bertanya lagi, "Mengapa kamu di sini sendirian? Semua orang ada di ruang keluarga sekarang. Aku ingin sendiri." Saat ini, Xiao Tian mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa dia berada di halaman belakang sendirian adalah karena dia ingin sendiri. Meskipun menghabiskan waktu bersama keluarga atau wanita adalah hal yang paling dia sukai, tetapi ada saat-saat di mana dia ingin sendiri. "Begitukah? Haruskah aku pergi sekarang?" Dari ekspresinya, Liu Ning tahu bahwa Xiao Tian tidak berbohong padanya. Meskipun dia ingin menghabiskan waktu bersamanya, tetapi jika Xiao Tian ingin sendiri, dia tidak akan mengganggunya. "Tetaplah di sini bersamaku." Xiao Tian, yang berada di sisi kirinya, meletakkan kepalanya di lengan kanannya dan memegang tangan kanannya dengan tangan kirinya. Xiao Tian tahu bahwa Liu Ning ingin menghabiskan waktu bersamanya, jadi dia tidak ingin membuatnya sedih dengan menyuruhnya pergi. Asteris cium. Liu Ning senang setelah mendengar kata-katanya dan langsung mencium pipi kanannya. "Terima kasih, Tianer." Sebenarnya, Xiao Tian tidak menyangka Xiao Tian akan menciumnya. Tentu saja, itu membuatnya senang. Itulah sebabnya Xiao Tian menatapnya dengan gembira. Namun, Liu Ning salah paham. Ketika Xiao Tian menatapnya, Xiao Tian mengira Xiao Tian memintanya untuk mencium bibirnya karena biasanya, setiap kali Xiao Tian menciumnya, Xiao Tian akan memintanya untuk mencium bibirnya juga. Karena mereka berdua di halaman belakang, Liu Ning menangkupkan wajahnya dan mencium bibirnya. Tindakan Xiao Tian sangat mengejutkannya. Xiao Tian jarang mencium bibirnya tanpa diminta. Karena Xiao Tian yang memulainya, Xiao Tian tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menciumnya dengan penuh gairah. Liu Ning yang sudah menduga Xiao Tian akan menciumnya dengan penuh gairah, langsung menyambut ciuman itu. Seperti yang dilakukan Xiao Tian juga menggerakkan lidahnya dengan mesum. Mereka berciuman dengan penuh gairah selama sekitar 1 menit sebelum akhirnya berhenti. "Apa ini? Apakah ini alasanmu datang ke sini?" "Hehe, itu adalah waktu yang tepat untuk menggodanya, jadi Xiao Tian memutuskan untuk melakukannya." Liu Ning mencubit hidungnya dan tersenyum sebelum menjawab, "Kaulah yang menciumku dengan penuh gairah dan aku hanya menerima ciuman itu, jadi siapa yang bisa kau lakukan seolah-olah akulah yang memulainya. Aku tidak akan melakukan itu jika kau tidak menciumku terlebih dahulu." Xiao Tian mencoba membela diri. "Benarkah?" Liu Ning kemudian memainkan bibirnya, menjilati dan menggigit. Karena Xiao Tian mengatakan sesuatu seperti itu, ia memutuskan untuk merayunya dengan membuat bibirnya begitu seksi dan menggoda. "Tianer, apakah kau benar-benar tidak akan menciumku jika aku tidak menciummu terlebih dahulu?" Liu Ning adalah orang yang pemalu jadi ia tidak menyangka bahwa ia akan melakukan hal seperti itu. Sial, ia sangat seksi. Dari mana ia belajar itu? Meskipun Liu Ning terlihat begitu seksi dan membuatnya ingin menciumnya lagi dengan penuh gairah, tetapi Xiao Tian masih mampu menahan diri. Namun, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Liu Ning terkejut ketika Xiao Tian masih tidak melakukan apapun karena biasanya, mudah untuk membuatnya menciumnya. Sepertinya pembawa acara wanita itu berbohong. Kemarin, Liu Ning menonton saluran TV wanita. Di saluran TV tersebut,
Pembawa acara wanita tersebut menyatakan bahwa mudah untuk membuat pria manapun ingin mencium mereka. Yang harus mereka lakukan hanyalah memainkan bibir mereka dan menatap mata pria tersebut. Pembawa acara wanita tersebut menyatakan bahwa cara itu akan berhasil 100%. Namun, ketika Liu Ning mencoba merayu Xiao Tian dengan gerakan yang sama sebelumnya, hasilnya berbeda. Itulah sebabnya ia mengira pembawa acara wanita tersebut berbohong. Yang tidak diketahui Liu Ning adalah bahwa ia telah berhasil merayu Xiao Tian. Jika itu pria lain, Xiao Tian yakin bahwa mereka akan segera menciumnya. "Ninger, dari mana kamu belajar itu?" tanya Xiao Tian. "Di saluran TV wanita." Liu Ning memberikan jawaban yang jujur. "Kemarin aku tidak sengaja melihatnya di TV. Aku mencoba merayumu dengan gerakan yang sama tetapi gagal. Sepertinya mereka berbohong. Jadi, kamu hanya melihatnya sekali dan langsung mencoba menirunya." Xiao Tian bertanya. "Ya," Liu Ning menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Saat ini, Xiao Tian tidak tahu apakah dia harus senang atau tidak. "Astaga, Ningerku sangat berbakat, tetapi sepertinya dia tidak mengetahuinya." Liu Ning hanya melihatnya sekali dan sudah bisa menirunya dengan sempurna. Cara dia menjilati dan menggigit lidahnya, cara dia menatapnya, hampir membuatnya tergila-gila padanya. "Jadi, apakah kamu ingin berciuman mesra denganku lagi?" Xiao Tian bertanya. Alih-alih langsung menjawab, Liu Ning terkekeh. "Hehe, sepertinya pembawa acara wanita itu tidak berbohong." Karena Xiao Tian menanyakan hal seperti itu, Liu Ning tiba-tiba berpikir bahwa dia telah berhasil merayunya sebelumnya. "Sepertinya aku berhasil merayumu tadi." Pada saat ini, Liu Ning yakin Xiao Tian akan menyangkalnya. Dan tebakannya benar karena Xiao Tian langsung menyangkal tanpa malu. "Apa yang kau bicarakan? Itu karena aku tidak ingin membuatmu sedih. Jangan khawatir, selama kau tidak menyerah, aku yakin kau akan pandai merayuku nanti." "Hehe, hehe," Liu Ning terkekeh setelah mendengar kata-katanya. "Jadi, kau ingin melakukannya atau tidak?" Xiao Tian bertanya. Alih-alih menjawab, Liu Ning malah bertanya padanya. "Bagaimana menurutmu? Kau menginginkannya?" Setelah mengatakan itu, Xiao Tian langsung menciumnya lagi dengan penuh gairah. Saat mereka berciuman dalam, ponselnya tiba-tiba berdering. Awalnya, Xiao Tian mengabaikannya, tetapi karena ponselnya terus berdering, Xiao Tian memutuskan untuk menghentikan ciumannya. "Zhao Sheng." Ketika Xiao Tian tahu itu Zhao Sheng, dia mengangkat teleponnya. "Halo, Yo, Xiao Tian, apa yang sedang kau lakukan sekarang?" Zhao Sheng bertanya. "Aku sedang bersenang-senang dengan wanitaku sekarang." Setelah mengatakan itu, Xiao Tian mencium pipi Liu Ning lagi. Liu Ning hanya tersenyum dan mencubit pipinya ketika Xiao Tian tiba-tiba menciumnya. "Bersenang-senang," Zhao Sheng berbicara. "Apakah kamu sedang berhubungan seks dengan wanitamu sekarang? Atau apakah dia memberimu handjob atau blowjob sekarang?" Definisi Zhao Sheng tentang bersenang-senang berbeda. Dia mengira Xiao Tian melakukan hal-hal cabul dengan wanitanya. Sudut bibir Xiao Tian berkedut setelah mendengar kata-kata Zhao Sheng. "Jadi, kenapa kau meneleponku? Apakah kau ingin menonton pertunjukan yang menarik?" Zhao Sheng bertanya. "Pertunjukan yang menarik?" Xiao Tian tiba-tiba merasa penasaran. "Tentu saja, tapi tidak hari ini. Kita lihat saja besok." "Baiklah, aku akan meneleponmu lagi besok." Zhao Sheng berkata. "Jangan lupa istirahat. Tidak baik untuk kesehatanmu jika kau melakukannya terus-menerus." Haha, setelah mengatakan itu, Zhao Sheng menutup telepon. Xiao Tian langsung menatap Liu Ning dan berkata, "Ayo lanjutkan apa yang kita lakukan sebelumnya." "Baiklah," Liu Ning menganggukkan kepalanya. Setelah itu, mereka kembali berciuman mesra. Hari itu, Xiao Tian berkencan dengan Liu Ning hingga pukul 10 malam sebelum akhirnya, mereka pulang. "Terima kasih, Tianer." Liu Ning tiba-tiba berkata, "Aku sangat senang hari ini." Saat ini, Liu Ning dan Xiao Tian berada di kamarnya. Sebelumnya, setelah kembali ke rumah, mereka langsung menuju kamarnya. Awalnya, Liu Ning ingin pergi ke kamarnya, tetapi Xiao Tian tiba-tiba memintanya untuk tidur bersamanya di kamar tidurnya. Karena masih ingin menghabiskan waktu bersamanya, dia langsung setuju. Setelah mendekorasi kamar tidur, kamar Xiao Tian sedikit berubah. Selain tempat tidur dan lemari, ada TV besar di depan tempat tidurnya dan AC di atas TV. Ada meja kayu kecil dengan lampu tidur di sisi kiri tempat tidurnya. Di sisi lain, ada pintu ke kamar mandi. "Aku juga senang." Setelah mengatakan itu,
Xiao Tian mencium keningnya. Terutama sekarang karena aku bisa tidur denganmu di pelukanku nanti. Saat ini, Liu Ning berada di sisi kirinya dengan kepala di lengan kirinya. Tangan kirinya memegang tangan kanannya seolah-olah mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ayo tidur sekarang, Xiao Tian sudah mengantuk. Itulah sebabnya dia ingin mereka segera tidur. Liu Ning menganggukkan kepalanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya pukul 6.10 pagi. Tok, tok, tok. Adik kecil, sarapan sudah siap. Suara si Fei terdengar dari seberang pintu. Saat ini, Liu Ning dan Xiao Tian masih tidur nyenyak. Namun, karena si Fei terus mengetuk pintu, Liu Ning akhirnya terbangun. Liu Ning langsung menepuk dada Xiao Tian dengan lembut dengan tangan kirinya dan berkata, "Tianer, bangun. Sekarang sudah pukul 6.10 pagi." Alih-alih segera bangun, Xiao Tian menarik Liu Ning ke pelukannya dan berkata, "Biarkan aku tidur selama 5 menit lagi." Wajah Liu Ning berubah menjadi senyum ketika dia melihat perilakunya. Saat ini, dia ragu apakah dia harus membiarkannya tidur selama 5 menit lagi atau tidak. Asterisk klik. Karena Xiao Tian tidak menjawab, si Fei membuka pintu. "Adik kecil, bangun Kak." Si Fei menghentikan kata-katanya di tengah jalan ketika dia melihat Liu Ning dalam pelukan Xiao Tian. Sebelumnya, si Fei juga pergi ke kamar Liu Ning, tetapi dia tidak ada di kamarnya. Si Fei mengira Liu Ning ada di halaman belakang atau beranda. Dia hanya tidak menyangka akan melihat Liu Ning di kamar Xiao Tian. "Ning, apakah kamu tidur di kamarnya tadi malam?" Tadi malam, si Fei, Ye Qingyu, dan Ye Sueyin tidur lebih awal, jadi mereka tidak tahu kapan Xiao Tian dan Liu Ning tiba di rumah. "Ya," Liu Ning memberikan jawaban yang jujur. "Tianer menyuruhku tidur dengannya di kamarnya tadi malam." Begitu, si Fei tidak cemburu karena Liu Ning juga wanita Xiao Tian. "Adik kecil, ibumu dan bibimu sedang menunggu di ruang makan. Ayo kita pergi ke ruang makan dan sarapan bersama." Meskipun Xiao Tian masih ingin tidur lagi, ia segera membuka matanya karena tidak ingin membuat ibu dan bibinya menunggu. "Baiklah, aku akan menunggu di sana," ucap si Fei sebelum menuju ruang makan. Xiao Tian langsung mencium kening Liu Ning dan tersenyum lembut. "Selamat pagi, wanita cantikku." Wajah Liu Ning langsung tersenyum setelah mendengar ucapannya. "Selamat pagi, pria tampanku." Setelah itu, Xiao Tian turun dari tempat tidur. Awalnya, ia ingin menyuruhnya segera pergi ke ruang makan. Namun, tiba-tiba ia menemukan ide yang bagus. Dengan ide tersebut, Xiao Tian menggendongnya seperti putri. "Kia," Liu Ning terkejut ketika Xiao Tian tiba-tiba menggendongnya seperti putri. "Tianer, apakah kau ingin menggendongku ke ruang makan?" "Ya," Xiao Tian langsung menjawab. "Ayo kita ke ruang makan sekarang." Meskipun Liu Ning akan malu jika ibu dan bibinya melihat mereka nanti, tetapi ia tidak. Menyuruhnya untuk menurunkannya karena digendong olehnya di pagi hari membuatnya senang. Seolah-olah mereka sedang berlibur bulan madu. Itulah sebabnya senyumnya tak pernah hilang dari wajahnya. Ketika mereka sampai di ruang makan, si Fei yang melihat mereka langsung berkata, "Manis sekali." Ye Qingyu, Ye Sueyin, dan si Fei tidak menyangka Xiao Tian akan menggendong Liu Ning ke ruang makan. "Setelah melihat kalian berdua seperti ini, sepertinya kalian berdua sudah seperti suami istri." Ye Qingyu berkata sebelum menoleh ke arah kakak perempuannya. "Benar begitu, Kak." "Ya," Ye Sueyin menjawab sambil menganggukkan kepalanya. "Tentu saja, karena aku akan menikahinya di masa depan." Xiao Tian benar-benar ingin tinggal bersama Liu Ning, jadi dia bermaksud menikahinya di masa depan. "Ninger, kau akan menerima lamaranku, kan?" "Ya," wajah Liu Ning tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan, tetapi mendengar kata-katanya sudah membuatnya senang. Pada saat ini, dia tiba-tiba ingin Liu Ning segera melamarnya. Namun, ketika dia ingat bahwa Xiao Tian masih berusia 19 tahun, dia tahu bahwa itu tidak mungkin. "Adik kecil, bagaimana denganku?" Si Fei bertanya. "Aku juga akan menikahimu." Si Fei adalah wanita yang paling dicintainya, jadi tentu saja, dia juga akan menikahinya. Meskipun Ye Qingyu dan Ye Sueyin tersenyum bahagia, tetapi mereka sedikit cemburu. "Bagaimana denganku?" Itu adalah pertanyaan yang juga ingin mereka tanyakan kepadanya. Namun, karena hubungan mereka tabu, mereka tidak dapat menanyakan itu dan hanya tersenyum.
mereka hanya berharap Liu Ning dan Si Fei akan menerima hubungan mereka di masa depan. Setelah itu, mereka sarapan bersama. Karena Xiao Tian berjanji untuk pergi bersama Zhao Sheng, ia segera menelepon Zhao Sheng. Mereka sepakat untuk bertemu di kota Wuzhou, salah satu kota di distrik Wanhui. Setelah Xiao Tian tiba di kota Wuzhou, ia segera memasuki toko teh. Yang mengejutkannya, ketika Xiao Tian melangkah masuk ke toko, ia melihat Zhao Sheng dan Dandan. Sebelumnya, Xiao Tian mengira Zhao Sheng akan datang sendirian. Ia tidak menyangka bahwa Zhao Sheng akan membawa Dandan bersamanya. Xiao Tian, ke sini. Zhao Sheng berbicara sambil melambaikan tangan kanannya. Setelah Xiao Tian duduk di kursi, Dandan menyapa Xiao Tian. Halo, Xiao Tian. Kamu Dandan, kan? Xiao Tian berkata, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ya, aku Dandan. Tuan Muda Zhao mengundangku sebelumnya. Dandan menjawab. Xiao Tian kemudian menatap Zhao Sheng dan bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, pertunjukan menarik apa yang sedang kamu bicarakan? Xiao Tian masih tidak tahu acara menarik seperti apa yang dibicarakan Zhao Sheng karena Zhao Sheng masih tidak mau memberitahunya. Nanti kau akan tahu. Seperti sebelumnya, Zhao Sheng masih tidak mau memberitahu Xiao Tian tentang hal itu. Setelah minum teh, aku akan mengajakmu ke tempat itu. Tentu, jawab Xiao Tian. Mereka mengobrol di kedai teh selama sekitar 40 menit sebelum akhirnya pergi. Tempat yang akan kita kunjungi terletak di Jalan Jishi. Zhao Sheng berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kota Wuzhou terbagi menjadi 10 jalan dan Jalan Jishi adalah salah satu jalannya. Setelah berkendara selama sekitar 10 menit, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Apakah kita akan minum kopi sekarang? Karena mereka berhenti di depan kedai kopi, Xiao Tian mengira mereka akan minum kopi. Ketika Zhao Sheng melihat ekspresi di wajah Xiao Tian, dia tahu apa yang ada dalam pikiran Xiao Tian. Kita tidak akan minum kopi sekarang. Ikuti aku. Zhao Sheng kemudian berjalan ke gang kecil tepat di samping kedai kopi. Setelah berjalan sekitar 30 detik, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Jadi, ada tempat rahasia di sini. Ketika Xiao Tian melihat dua orang menjaga pintu, dia tahu bahwa ada tempat rahasia. Hal ini membuat Xiao Tian bersemangat dan penasaran pada saat yang sama. Ketika para penjaga melihat Zhao Sheng, mereka berbicara serempak. Selamat pagi, Tuan Muda Zhao. Selamat pagi. Zhao Sheng menjawab sambil tersenyum. Mereka bersamaku. Setelah mendengar kata-kata Zhao Sheng, para penjaga segera memberi jalan bagi mereka untuk memasuki ruangan. Saya harap kalian akan bersenang-senang nanti. Keluarga Zhao memang luar biasa. Xiao Tian berpikir dalam hati. Sebenarnya, Xiao Tian tidak menyangka bahwa para penjaga akan memperlakukan Zhao Sheng seperti itu. Namun, ketika dia ingat bahwa keluarga Zhao adalah keluarga yang terkenal di seluruh Tiongkok, dia menganggapnya biasa saja. Jika kamu tidak ikut denganku, mereka akan memintamu membayar biaya masuk. Zhao Sheng berkata, begitu. Xiao Tian tidak terkejut setelah mendengar kata-kata Zhao Sheng. Begitu mereka melangkah masuk ke ruangan, mereka melihat tangga menuju ruang bawah tanah. Setelah itu, mereka melihat pintu lain. Pertunjukan yang menarik ada di seberang pintu ini. Setelah mengatakan itu, Zhao Sheng membuka pintu. Tendang kepalanya. Jangan gunakan tinjumu, gunakan sikumu. Pukul dia. Suara banyak orang berteriak bergema di ruangan yang luas itu. Jadi ini pertunjukan menarik yang dia bicarakan. Di depannya, Xiao Tian melihat dua orang bertarung di atas ring. Ring itu melingkar dan cukup besar. Di samping orang-orang yang sedang bertarung, seorang pria parubaya mengenakan pakaian putih sedang memperhatikan pertandingan dengan saksama. Dari penampilannya, siapapun dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang wasit. Begitu Zhao Sheng dan yang lainnya melangkah ke arena, sebuah suara terdengar. Oh, bukankah ini Tuan Muda Zhao? Zhao Sheng dan yang lainnya langsung menoleh ke arah sumber suara. Ketika Zhao Sheng melihat orang yang berbicara kepadanya, dia langsung berkata, Penatua Xie Sang, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Di mana kakekmu? Xie Sang adalah teman Zhao Chen. Mereka telah saling kenal selama lebih dari 20 tahun. Tidak hanya seumuran, tetapi keduanya juga ahli dalam seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa Xie Sang dan Zhao Chen adalah rival. Kakekku ada di rumah. Aku datang ke sini bersama teman-temanku.
Ketika Zhao Seng melihat seorang wanita muda berusia sekitar 18 tahun berdiri di samping Xie Sang, dia langsung tersenyum. Xie Huang, sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Xie Huang menjawab, jarang sekali kau datang ke sini tanpa kakekmu. Sudut bibir Zhao Seng berkedut setelah mendengar kata-katanya. Dari kata-katanya, kedengarannya seperti dia selalu bersama kakeknya. Ketika Xie Sang melihat Xiao Tian, dia penasaran siapa Xiao Tian, dan dia adalah. Xiao Tian langsung memperkenalkan dirinya, halo, Tetua Xie. Saya Xiao Tian. Pada saat ini, Xiao Tian menyadari bahwa tidak semua orang mengenalnya. Sepertinya saya harus bekerja lebih keras agar semua orang di seluruh Tiongkok mengenal saya nanti. Dengan mengingat hal ini, Xiao Tian memutuskan bahwa dia akan bekerja lebih keras sampai suatu hari, dia tidak perlu memperkenalkan dirinya lagi. Tanpa memberi peringatan, Xie Sang meraih bahu dan lengan Xiao Tian. Oh, tubuhmu bagus. Sepertinya kamu juga seorang seniman bela diri. Saya hanya tahu sedikit seni bela diri. Tindakan Xie Sang sangat mengejutkannya. Xiao Tian tidak menyangka Xie Sang akan melakukan hal seperti itu. Saya hampir menyerangnya tadi. Pada saat ini, Xiao Tian menyadari bahwa lelaki tua di depannya adalah seorang ahli seni bela diri. Meskipun usianya sudah 60 tahun, tetapi Xiao Tian masih bisa melihat bahwa tubuhnya masih dalam kondisi baik. Pada saat yang sama, salah seorang pelayan berjalan ke arah mereka. Tuan Muda Zhao, Tetua Xie, biar aku antar kalian ke kamar. Baiklah, jawab Zhao Seng. Karena mereka menuju ke ruang VIP, mereka pun pergi ke lantai 2. Setelah sampai di lantai 2, Xiao Tian melihat banyak ruangan berukuran sekitar 4x4 meter. Di dalam ruangan itu, ada sofa merah dengan meja kayu kecil di depannya. Setelah mereka duduk di sofa itu, pelayan itu tidak meninggalkan ruangan itu dan berdiri di sisi kanan mereka. Sebelumnya, Zhao Seng dan Xie Sang ingin mengambil kamar yang berbeda tetapi mengurungkan niatnya karena menurut mereka, semakin banyak, semakin meriah. Karena tidak ada apa-apa di depan mereka, mereka dapat melihat pertandingan itu dengan jelas. Oh, aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Seorang pemuda, yang mengenakan topeng, berbicara tiba-tiba ketika dia melihat Xiao Tian. Pemuda itu juga berada di ruang VIP, atau lebih tepatnya, kamarnya berada tepat di depan kamar Xiao Tian. Pria parubaya yang berdiri di samping pemuda itu langsung berkata, Tuan Muda, apa kita harus memanggil seseorang untuk menghajarnya nanti? Pria parubaya itu adalah orang yang memberikan video Xiao Tian dan Yun Xin Er yang sedang berciuman mesra kepada Hong Jun. Bisa dikatakan bahwa mereka terlibat dalam semua masalah yang menimpa Xiao Tian atau keluarganya. Namun, karena mereka tidak pernah menyusahkan Xiao Tian secara langsung, Xiao Tian tidak tahu tentang mereka. Biarkan dia bersenang-senang dulu. Pemuda itu mengepalkan tangan kanannya, dan bibirnya melengkung membentuk seringai. Setelah itu, kita akan menyusahkannya lagi nanti. Dimengerti, pria parubaya yang berusia sekitar 55 tahun itu menjawab dengan sopan. Di atas ring, pertandingan sudah berakhir dengan seorang pemuda berusia sekitar 24 tahun tergeletak di lantai. Wajahnya penuh memar, dan darah menetes dari kepalanya. Meskipun dia masih sadar, tetapi dia tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Hua, pemuda botak berusia sekitar 26 tahun itu berteriak. Setelah mengalahkan lawannya, dia berpose seolah-olah dia tidak terkalahkan. Para petugas medis bergegas masuk ke dalam ring untuk mengeluarkan pemuda itu dari ring dan mengobati lukanya. Pemenang pertandingan ini adalah Tiger, kata wasit. Apakah ada yang ingin menantangnya lagi? Siapapun yang bisa mengalahkannya akan mendapatkan 100.000 yuan. Aku, seorang pemuda berusia sekitar 18 tahun, berbicara. Semua orang langsung menoleh ke arah pemuda itu. Ketika mereka melihat orang yang baru saja berbicara, mereka mulai tertawa satu persatu. Hahaha, nak, kamu ingin menantang Tiger. Apakah kamu masih tidur sekarang? Nak, ini bukan taman bermain. Apa yang kamu lakukan di sini? Benar, pulanglah dan bermainlah dengan orang-orang seusiamu. Haha, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan Tiger dengan tubuh kecilmu? Mereka tidak menyangka bahwa seorang pemuda akan berani menantang Tiger. Meskipun Tiger bukanlah yang terkuat, tetapi dia ahli dalam seni bela diri. Meskipun semua orang menertawakan dan mengolok-oloknya, pemuda itu mengabaikan mereka dan berjalan menuju ring. Di tangan kanannya, ada pedang putih dengan ukiran indah di sarungnya.
Dari penampilannya, siapapun dapat mengetahui bahwa itu bukan pedang biasa. Seperti semua orang, Xiao Tian juga terkejut ketika pemuda itu ingin menantang Tiger. Menarik, hahaha, Zhao Seng tertawa, sudah kubilang tempat ini sangat menarik. Aku kagum dengan keberaniannya. Xie Sang berbicara tiba-tiba. Seorang seniman bela diri harus bersikap seperti dia. Jika mereka takut pada siapapun, mereka tidak akan pernah menjadi lebih kuat. Xie Huang hanya menatap pemuda itu tanpa berkata apa-apa. Setelah pemuda itu memasuki ring, wasit bertanya, "Siapa namamu, anak muda?" "Ren Aoxu." Ren Aoxu menjawab, "Apakah kau yakin ingin menantang Tiger?" Wasit bertanya, "Ya." Dari sorot matanya, siapapun dapat mengetahui bahwa Ren Aoxu tidak bercanda. Ketika wasit menyadari bahwa Ren Aoxu memegang pedang sungguhan, ia langsung berkata, "Karena ini bukan pertarungan hidup mati, kau tidak diperbolehkan menggunakan pedang sungguhan. Tolong berikan pedangmu kepadaku, aku akan mengembalikannya kepadamu nanti. Bagaimana aku bisa melawannya jika aku tidak memiliki pedang?" Ren Aoxu adalah seorang seniman bela diri pedang, jadi ia membutuhkan pedang untuk bertarung. Setelah mendengar kata-katanya, para penonton mulai berbicara lagi. "Haha, ia bahkan tidak tahu aturan. Anak ini sungguh menarik. Ia tidak tahu aturan tetapi masih berani menantang Tiger. Aku yakin ia akan kalah nanti. Aku yakin akan hal itu. Lihatlah tubuhnya, dia sangat kecil. Aku yakin Tiger hanya butuh satu pukulan untuk mengalahkannya." Aku juga berpikir begitu. Beberapa penonton yakin bahwa Tiger akan mengalahkan Ren Aoxu dengan mudah nanti. "Kami akan memberimu pedang kayu sebagai gantinya." Wasit menjawab, "Kau tidak perlu khawatir dengan kualitas pedang kayu itu. Itu pedang kayu yang sangat bagus dan terbuat dari kayu yang sangat keras. Bagaimana, apakah kau masih ingin menantangnya?" Setelah berpikir selama beberapa detik, Ren Aoxu setuju. "Baiklah." Wasit segera mengambil pedang Ren Aoxu dan memberinya pedang kayu. Pada saat ini, Tiger berbicara dengan tiba-tiba, "Nak, aku akan menghancurkanmu nanti." Namun, Ren Aoxu mengabaikannya. Wasit kemudian melihat ke arah Ren Aoxu dan Tiger sebelum berbicara, "Pertandingan ini adalah pertandingan gaya bebas. Kalian dapat menggunakan tangan atau kaki untuk menyerang lawan. Namun, karena ini bukan pertandingan mati, ketika aku mengatakan berhenti, kalian harus berhenti. Apakah kalian mengerti?" "Aku mengerti." Ren Aoxu menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Adapun Tiger, dia tidak menjawab dan hanya menganggukkan kepalanya. Pada saat yang sama, mata Xiao Tian terfokus pada Ren Aoxu. "Aku ingin tahu seberapa terampil dia dalam seni bela diri dan mengapa dia ingin menantang Tiger." Tentu saja, Xiao Tian tidak meremehkan keterampilan Ren Aoxu dalam seni bela diri. "Xiao Tian, menurutmu, seberapa tinggi kemungkinan dia memenangkan pertandingan?" Zhao Seng bertanya. "Aku tidak bisa menjawabnya sebelum melihat bagaimana dia bertarung." Xiao Tian langsung menjawab, "Tapi sepertinya dia terampil dalam seni bela diri." "Aku juga berpikir begitu." Zhao Seng menjawab, "Apakah kalian siap?" kata wasit sambil menatap Tiger dan Ren Aoxu. Setelah mereka siap, dia melanjutkan kata-katanya, "Bertarung." Tiger tidak langsung menyerang Ren Aoxu. "Kemarilah, nak, aku akan membiarkanmu menyerangku terlebih dahulu. Aku tidak ingin semua orang mengira aku menindas seorang anak nanti." "Haha, anak kecil, dia cukup baik. Serang dia." Sepertinya Tiger tidak menganggapnya serius. Tentu saja, karena dia bukan lawannya. Bagaimana mungkin dia lawannya? Dia masih anak kecil, loh. Beberapa penonton mulai meremehkan Ren Aoxu lagi. Di mata mereka, Ren Aoxu tidak sehebat Tiger dalam seni bela diri. Awalnya, Ren Aoxu bisa menahan amarahnya, tetapi karena penonton dan Tiger terus meremehkannya, dia mulai kehilangan kesabarannya. Karena alasan ini, dia berlari ke arah Tiger dan menyerang Tiger dengan pedang kayunya. Meskipun pedang kayu itu kuat, Tiger tidak menghindari serangan itu dan hanya menangkisnya karena itu bukan pedang sungguhan. Tiger percaya diri dengan kekuatan tubuhnya. Selama dia bisa menangkis area fatal, dia akan baik-baik saja. Dan seperti dugaannya, meskipun serangan Ren Aoxu cukup cepat, tetapi karena ia dapat menghindari area yang mematikan, Tiger baik-baik saja. "Seranganmu memang buruk, tetapi itu masih belum cukup untuk mengalahkanku. Sepertinya Tiger lebih unggul." Xiao Tian berkata, "Jika terus seperti ini, Ren Aoxu pasti akan kalah." "Kau benar," Zhao Seng menjawab.
Serangannya tidak berpengaruh pada Tiger. Tetapi serangan anak itu cukup cepat. Xie Sang berkata, sayang sekali serangannya tidak cukup kuat untuk mengalahkan Tiger. Ia harus menyerang area yang mematikan milik Tiger jika ia ingin menang melawan Tiger. Xie Huang berkata dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tetapi Tiger adalah petarung yang berpengalaman sehingga akan sulit untuk menyerang area yang mematikan miliknya. Zhao Seng kemudian menoleh ke arah Dandan dan bertanya, jika kau melawan Tiger, apakah kau pikir kau bisa menang? Aku tidak tahu karena ia ahli dalam seni bela diri. Dandan benar-benar tidak tahu apakah ia bisa menang melawan Tiger atau tidak. Meskipun dia adalah murid terbaik generasi muda di sekolah bela diri keluarga Zhao, tetapi Tiger adalah seorang ahli bela diri. Menurutmu, berapa persentase kemenanganmu melawannya? Zhao Seng bertanya, 50%. Dandan memberikan jawaban yang jujur. Aku telah membiarkanmu menyerangku beberapa kali sebelumnya. Tiger berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sekarang giliranku untuk menyerangmu, nak. Setelah mengatakan itu, Tiger mulai menyerang Ren Aoxu. Dia melemparkan tendangan dan tinjunya ke arah Ren Aoxu. Meskipun Ren Aoxu dapat memblokir serangannya, namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini, Ren Aoxu masih berusaha mencari cara untuk melakukan serangan balik. Akan berbahaya jika situasi ini terus berlanjut. Ren Aoxu tahu bahwa ia bisa kalah dalam pertarungan jika ia tidak bisa melakukan serangan balik. Namun, Tiger tidak memberinya waktu untuk melakukan itu. Ia mencoba untuk menjaga jarak di antara mereka, tetapi Tiger segera menutup jarak seolah-olah Tiger tahu apa yang akan dilakukannya nanti. Meskipun serangan Tiger tidak cepat, tetapi karena ia terus menyerangnya, Ren Aoxu akhirnya gagal untuk menangkis serangan Tiger. Asteris Auk, karena seberapa kuat serangan Tiger, Ren Aoxu terpaksa mundur 3 langkah setelah dipukul di wajah oleh Tiger. Pukulan dia sangat berat, akan buruk jika aku sering dipukul. Ren Aoxu merasakan wajahnya sangat sakit setelah dipukul oleh Tiger. Bahkan darah menetes dari sudut bibirnya. Pukul dia, Tiger, serang dia dengan sikumu. Nak, bagaimana, nak, apakah itu sakit? Beberapa penonton mulai berteriak lagi ketika Tiger berhasil memukul wajah Ren Aoxu. Namun, Ren Aoxu menyadari bahwa Tiger tidak menyerangnya lagi dan hanya menatapnya dengan seringai di wajahnya. Ini kesempatan bagus untuk menyerangnya. Dengan pemikiran ini, mata Ren Aoxu tertuju pada Tiger, dan dia siap menyerangnya. Oh, menarik. Xie Sang dapat melihat bahwa aura di sekitar Ren Aoxu telah berubah. Sepertinya dia masih memiliki kartu truf. Xie Huang, Zhao Seng, dan Dandan menatap Ren Aoxu dengan saksama. Mereka ingin tahu apa yang ingin dilakukan Ren Aoxu. Adapun Xiao Tian, matanya terbelalak kaget saat melihat Ren Aoxu. Jangan bilang padaku, pose Ren Aoxu dan cara dia menghunus pedang kayunya sebelum menyerang sama seperti saat dia ingin menggunakan teknik rahasianya. Hal ini membuat Xiao Tian memperhatikan Ren Aoxu dengan saksama. Pada saat ini, Ren Aoxu siap menyerang Tiger. Pedang gaya bulan teknik menggambar, upacara pertama, pembelah gunung. Ren Aoxu bergerak zigzag 4 kali sebelum akhirnya mengubahnya menjadi pola X. Dia menggunakan teknik rahasia pertama dari seni bela diri pedang bulan untuk menyerang Tiger. Xiao Tian, gerakan-gerakan ini, ketika Xiao Tian melawan Dandan, dia juga menggunakan teknik yang sama. Itulah sebabnya Zhao Seng langsung menatap Xiao Tian. Seperti Zhao Seng, Dandan juga menatap Xiao Tian. Mereka dari sekolah seni bela diri yang sama. Beberapa hari yang lalu, Xiao Tian menggunakan teknik yang sama untuk mengalahkannya. Sejak saat itu, dia berlatih seni bela diri lebih keras dari sebelumnya karena dia ingin menjadi lebih kuat. Seni bela diri pedang bulan. Gumam Xiao Tian. Pada saat ini, Xiao Tian sangat gembira karena akhirnya, dia menemukan seseorang dari sekolah seni bela diri yang sama dengannya. Aku akan menemuinya nanti. Xiao Tian tidak ingin berlatih bela diri sendirian lagi, jadi dia akan menemui Ren Aoxu nanti. Oh, jadi dia sedang mempelajari ilmu bela diri kuno. Aku tidak menyangka ini. Seperti Zhao Chen, Xie Sang juga menguasai ilmu bela diri pedang bulan. Itulah sebabnya dia sedikit terkejut. Apakah ini alasannya dia berani menantang Tiger? Xie Huang tiba-tiba berbicara. Tapi sayang sekali dia sekarang menggunakan pedang kayu. Tiger yang diserang Ren Aoxu hanya bisa membela diri. Teknik macam apa ini? Karena serangan Ren Aoxu yang sangat cepat, Tiger tidak dapat memblokir semua serangannya.
Itulah sebabnya dia hanya fokus melindungi area fatalnya. Setelah menggunakan teknik rahasianya, Ren Aoxu berdiri di belakang Tiger, saling membelakangi. Tidak mungkin, dia pikir dia bisa mengalahkan Tiger dengan teknik rahasianya, tetapi dia salah karena Tiger masih berdiri. Oh. Dia gagal mengalahkan Tiger. Zhao Seng mengira Ren Aoxu akan mampu mengalahkan Tiger, tetapi dia salah. Ekspresi keterkejutan yang mendalam muncul di wajah Dandan. Dia masih berdiri. Dandan mengira Ren Aoxu akan mampu mengalahkan Tiger dengan teknik rahasianya karena dia yakin bahwa dia sama kuatnya dengan Tiger. Apakah itu berarti Tiger lebih kuat dariku? Aku harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Dengan pemikiran ini, Dandan memutuskan untuk berlatih seni bela diri lebih keras karena dia menyadari bahwa dia masih lemah. Seperti Dandan, Xiao Tian juga terkejut ketika Tiger masih berdiri. Dari cara Tiger menangkis serangannya sebelumnya, saya pikir dia perlu menggunakan teknik rahasia kedua untuk mengalahkan Tiger. Pada saat ini, Xiao Tian yakin bahwa Tiger sama kuatnya dengan Jin Yimu, pemimpin geng Hao. Dia juga gagal mengalahkan Jin Yimu dengan teknik rahasia pertama di masa lalu, tetapi ketika dia menggunakan teknik rahasia kedua, dia bisa mengalahkan Jin Yimu. Jika anak itu menggunakan pedang sungguhan, saya yakin Tiger pasti sudah terluka parah sekarang. Xie Sang berkata, sayang sekali dia menggunakan pedang kayu. Karena itu salah satu aturan. Xie Huang setuju dengan kata-kata kakeknya. Meskipun itu masih belum cukup untuk mengalahkan Tiger secara instan, tetapi setidaknya Tiger akan terluka parah jika Ren Aoxu menggunakan pedang sungguhan. Seranganmu bagus, kata Tiger sambil menatap Ren Aoxu. Tetapi itu masih belum cukup untuk mengalahkanku. Setelah mengatakan itu, Tiger mulai menyerang Ren Aoxu lagi. Seperti sebelumnya, begitu Tiger menyerangnya, Ren Aoxu hanya bisa membela diri. Sepertinya aku harus menggunakan teknik rahasia kedua untuk mengalahkannya, tetapi Ren Aoxu masih belum menguasai teknik rahasia kedua, jadi dia ragu apakah dia harus mencoba menggunakannya atau tidak. Dia telah mencoba menguasai teknik rahasia kedua selama lebih dari 3 minggu tetapi tidak berhasil. Jika dia menggunakannya, ada kemungkinan Tiger dapat mematahkan ritme gerakannya dan melakukan serangan balik. Xiao Tian, seni bela diri pedang bulan memiliki 8 gerakan rahasia, kan? Bisik Zhao Seng. Ya, Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Karena dia tidak bisa mengalahkan Tiger dengan teknik rahasia pertama, mengapa dia tidak langsung menggunakan jurus rahasia kedua? Zhao Seng tahu bahwa Ren Aoxu menggunakan teknik rahasia pertama sebelumnya karena teknik itu sama dengan yang digunakan Xiao Tian untuk mengalahkan Dandan. Pada saat ini, Zhao Seng ingin tahu mengapa Ren Aoxu tidak menggunakan teknik rahasia lainnya. Sebelumnya, Ren Aoxu memiliki kesempatan untuk melakukannya sekali, tetapi alih-alih menggunakan teknik rahasianya, dia hanya menyerang Tiger dengan serangan normal. Sepertinya dia masih belum menguasai teknik rahasia lainnya. Xie Sang dapat melihat keraguan di mata Ren Aoxu ketika Ren Aoxu memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik rahasia lainnya sebelumnya. Menguasai teknik rahasia bukanlah hal yang mudah. Xie Huang berkata, dia masih berusia 18 tahun, jadi meskipun dia baru menguasai satu teknik rahasia, dapat dikatakan bahwa dia cukup berbakat dalam seni bela diri. Kamu benar, Xiao Tian setuju dengan kata-kata Xie Huang. Alasan mengapa Xiao Tian dapat menguasai teknik rahasia pertama dan kedua dalam waktu yang singkat adalah karena dia telah menguasainya di kehidupan sebelumnya, jadi lebih mudah baginya untuk melakukannya. Karena mereka fokus pada pertandingan antara Tiger dan Ren Aoxu, Zhao Seng dan Dandan lupa bertanya apakah Xiao Tian mengenal Ren Aoxu atau tidak. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Xiao Tian dan Ren Aoxu mempelajari seni bela diri yang sama. Seperti sebelumnya, Tiger menyerang Ren Aoxu terus-menerus. Sudah lebih dari 10 menit sejak mereka bertarung, jadi Tiger ingin menyelesaikan pertandingan secepat mungkin. Meskipun dia bukan petarung terkuat, tetapi dia akan tetap kehilangan muka jika dia menghabiskan waktu lama untuk mengalahkan seorang anak kecil. Itulah sebabnya dia tidak memberi Ren Aoxu waktu untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini, Ren Aoxu mulai menyesal karena dia tidak menggunakan teknik rahasia itu lagi ketika dia punya kesempatan. Ini buruk. Saat dia membela diri, Ren Aoxu memikirkan cara untuk melakukan serangan balik karena dia ingin menggunakan teknik rahasia itu lagi. Namun, untuk melakukan itu, dia harus membuat jarak di antara mereka. Dan karena Tiger terus menyerangnya,
tidak mudah untuk melakukannya. Setelah berpikir selama beberapa detik, dia akhirnya menemukan cara untuk membuat jarak di antara mereka. Saya harap ini akan berhasil. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, Ren Aoxu membiarkan dirinya ditendang di dadanya dan melemparkan dirinya ke belakang sehingga dia bisa membuat jarak di antara mereka. Bagus, berhasil. Meskipun saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tetapi saya harus melakukan ini. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mengalahkannya nanti. Ren Aoxu mulai fokus karena dia ingin menggunakan jurus rahasia kedua. Oh, dia ingin menggunakan jurus rahasia lagi. Dari pose bertarung Ren Aoxu, Zhao Seng tahu bahwa Ren Aoxu berniat menggunakan jurus rahasia lagi. Sekarang aku bertanya-tanya, apakah dia akan menggunakan jurus rahasia yang sama atau jurus rahasia yang lain? Bukan ide yang bagus untuk menggunakan jurus yang sama karena dia gagal mengalahkan Tiger dengan jurus rahasia pertama tadi, kata Xiao Tian. Kurasa dia akan menggunakan jurus rahasia kedua karena jurus itu sudah cukup untuk mengalahkan Tiger. Jurus rahasia kedua, Zhao Seng benar-benar penasaran dengan teknik rahasia kedua dari seni bela diri pedang bulan. Ketika Tiger menyadari bahwa Ren Aoxu ingin menggunakan teknik rahasia, ia berlari ke arah Ren Aoxu dan melemparkan tinjunya. Sebelumnya, ia berada dalam posisi berbahaya ketika Ren Aoxu menyerangnya. Dengan jurus rahasia, untungnya ia dapat melindungi area fatalnya. Jika tidak, itu akan berakibat fatal baginya. Itulah sebabnya Tiger tidak akan membiarkan Ren Aoxu menggunakan teknik rahasia itu lagi. Akan tetapi, ketika Tiger menyadari bahwa ia sudah terlambat untuk menyerang Ren Aoxu, ia mengubah strateginya dari menyerang menjadi bertahan. Yang mengejutkannya, serangan Ren Aoxu tidak seberbahaya sebelumnya. Gerakannya berantakan, dan serangannya juga mudah dibaca. Karena alasan ini, Tiger dapat dengan mudah mematahkan ritme gerakan Ren Aoxu. Haha, teknikmu sangat buruk. Aku khawatir tidak ada gunanya sebelumnya. Setelah mematahkan ritme serangan Ren Aoxu, Tiger mulai menyerangnya. Jadi alasan keraguannya sebelumnya adalah karena ia masih belum menguasai teknik rahasia lainnya. Xie Sang akhirnya mengerti mengapa Ren Aoxu ragu-ragu menggunakan teknik rahasia lainnya sebelumnya. Mengapa dia menggunakan teknik yang belum dikuasainya? Xie Huang bertanya, sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Jawab Xiao Tian, tapi tetap saja, dia melakukan kesalahan besar dengan menggunakan teknik rahasia yang belum dikuasainya karena mudah bagi lawannya untuk mematahkan ritme serangannya. Pada saat ini, Tiger berhasil memukul Ren Aoxu beberapa kali. Ada banyak memar di wajahnya, dan darah menetes dari sudut bibirnya lagi. Namun, Ren Aoxu masih belum menyerah dan terus melawan Tiger. Xiao Tian, yang tidak tahan melihat itu, bangkit berdiri dan berteriak, Ren Aoxu, kau harus menyerah. Sekarang, kau seharusnya tahu bahwa kau bukan lawannya. Asteris diam, kata-kata Xiao Tian membuat seluruh area menjadi sunyi senyap. Tidak seorang pun menyangka Xiao Tian akan meneriakkan sesuatu seperti itu. Seperti para penonton, Zhao Seng dan yang lainnya langsung menoleh ke arah Xiao Tian. Meskipun Zhao Seng dan Dandan tahu mengapa Xiao Tian mengatakan sesuatu seperti itu, tetapi Xie Sang dan Xie Huang sama sekali tidak mengetahuinya. Pada saat ini, Tiger berhenti menyerang Ren Aoxu dan berkata, dia benar. Akan lebih baik jika kau menyerah karena kau bukan lawanku. Aku tidak ingin semua orang berpikir bahwa aku menindas seorang anak hari ini. Anak kecil, menyerahlah saja. Ya, cepatlah menyerah. Kau hanya akan melukai dirimu sendiri jika terus melawan Tiger. Ya, lihat wajahmu sekarang. Sudah banyak memar di wajahmu. Sebaiknya kau menuruti saran orang itu dan menyerahlah. Kau masih muda. Kau tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada tubuhmu, benar. Saya akui bahwa saya meremehkan kemampuan Anda sebelumnya. Anda cukup terampil untuk usia Anda, tetapi Tiger bukanlah lawan Anda. Ya, aku juga mengakui kesalahanku. Kau bisa kembali ke sini lagi saat kau sudah dewasa. Jangan membuat pilihan yang akan kau sesali di kemudian hari. Meskipun beberapa penonton masih meremehkan Ren Aoxu, tetapi beberapa dari mereka juga mulai mengaguminya. Untuk usianya, bisa dikatakan bahwa Ren Aoxu sudah menjadi seorang ahli. Alasan mengapa Tiger lebih kuat darinya adalah karena Tiger berlatih seni bela diri lebih lama darinya. Jika mereka seusia, mereka tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan. Itulah sebabnya mereka menyuruh Ren Aoxu untuk menyerah karena tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Ren Aoxu menggertakkan giginya.
Diam. Alasan mengapa Ren Aoksu ingin memenangkan pertarungan adalah karena dia membutuhkan hadiah uang. Itulah sebabnya dia tidak ingin menyerah. Apapun yang terjadi, dia harus pulang dengan uang di tangannya. Sebenarnya, Ren Aoksu juga tidak ingin datang ke tempat itu, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dan siapa kau? Aku tidak mengenalmu, jadi mengapa kau memintaku untuk menyerah padahal kita tidak saling mengenal? Kau ingin tahu mengapa aku menyuruhmu untuk menyerah? Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jawabannya sederhana, karena aku adalah kakak kelasmu, kita berasal dari sekolah bela diri yang sama.